Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Ricis TR Diary dan in collab sama tempat kita sharing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata edukasi yang keren banget di daerah Jombang. Namanya Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wah, sekeren apa tuh tempatnya? Insya Allah sekeren banget ya. Ya, saya akan habis ini ngevideoin perjalanan kami menuju ke sana dan habis ini kita lihat sekeren apa ya tempatnya. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita sekarang udah ada di salah satu wisata edukasi yang ada di Jombang. Namanya Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lihat banget, keren banget tempatnya. Nah, ini adalah view awal kalau kita sudah masuk di area ini ya. Jadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tapi nanti kita puter-puternya di lantai 1 aja dulu ya. Jadi kalau di lantai 1 ini kalau kita lihat di sini ada area museum, area ekstra, kemudian ada toilet, ada pusat informasi dan tiket dan juga yang lain sebagainya. Oke, daripada kita banyak ngobrol di awal, langsung aja kita mulai untuk lihat. Check it out. Oke, nah sekarang saya lagi ada di depan beberapa tulisan atau kaligrafi Arab nih, keren banget. Sepertinya sih ini adalah Asmaul Husna ya. Tapi nanti coba kita tanya beberapa orang yang ada di sini, mungkin aja memang ini adalah Asmaul Husna. Tapi ini yang kita perlu tahu, keren banget. Coba kita lihat. Oke, kita habis ini langsung menuju ke salah satu ruangan yang lain ya. Yuk. Ini ternyata Museum Minha ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Desember 2018. Jadi sebenarnya masih baru banget ya, sekitar hanya 4 tahun selangnya. Dan kalian yang belum kesini rugi banget nih kalau belum kesini. Yuk kita lihat yang lainnya. Oke, nah
ini kita sudah ada di dalam ruangan museum nih. Nah, kalau yang ada di belakang saya ini ada beberapa gambar pahlawan nasional juga ya. Nah, ada di sebelah sana bisa kita lihat ada beberapa pahlawan atau mungkin itu cerita-cerita di masa lampau ya terkait perkembangan Islam pada waktu itu. Kalau lihat di sini sih deskap-deskapnya ini ada di daerah Yogyakarta seperti ini. Terus ini ada maksudnya pakaian-pakaian adat Aceh. Terus kalau di sini ada beberapa pejuang lagi. Ini lebih ke perjuangan Islam pada waktu itu ya. Ada Gus Dur juga. Ini Insya Allah. Nah ini kayaknya ini sih kayak Haji Hasyim Asy'ari, tapi harus dipastikan dulu nih. Nah ini kalau ini lebih ke pahlawan nasional. Jadi ada Bung Hatta, ada Bung Karno dan juga para pejuang lainnya. Tuh ada Masjid Istiqlal juga tuh. Oke, langsung kita ke destinasi selanjutnya. Kita lagi ada di salah satu spot yang merupakan peta penyebaran Islam di Indonesia. Jadi ini kalau kita lihat awal pertama kali itu ternyata di daerah Pasai pada tahun 1290. Jadi area ujung Aceh sana ya. Kemudian peta ini terbagi jadi beberapa wilayah ya. Ada wilayah yang memang penyebaran awal Islam itu berwarna coklat pekat seperti yang disebutkan atau digambarkan di sini. Jadi kalau coklat pekat berarti adalah awal penyebaran Islam. Kemudian kalau semakin muda dan muda itu berarti awal Islam masuk itu semakin lama, semakin setelah dari yang pertama. Jadi kita bisa lihat ada di Samudra Pasai 1290 sampai ada nih Banten tuh 1525, kemudian ada di Buton juga, ada di Makassar. Kalau dari gambar ini, dari peta ini yang paling muda itu adalah di daerah Makassar ya, pada tahun 1605. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah kitab sejarah Melayu. Jadi meskipun bentuknya kayak Al-Quran ya, tetapi ini merupakan kitab sejarah Melayu. Gitu. Oke, kita menuju ke spot selanjutnya. Nah, kita langsung menuju ke spot ini nih, spot yang juga keren banget. Kalau di sini adalah ada cerita atau gambar terkait kerajaan Perlat. Kemudian di sini ada perdagangan di Malaka. Jadi ini adalah situasi atau kondisi dulu karena memang dulu belum ada alat transportasi yang cukup canggih ya. Jadi untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu menggunakan kapal kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu spot yang cukup menarik juga. Ini adalah rempah-rempah nih. Jadi kalau kita tahu semua bahwa Indonesia itu Nusantara pada waktu itu memang sangat terkenal dengan adanya rempah-rempah. Jadi negara kita itu sangat terkenal. Jadi di sini tuh ada berbagai macam rempah ya. Dan ya saya sendiri kurang tahu. Mas Dian tahu nggak masing-masing? Ini chef-chef ini yang harusnya tahu ya. Paling saya tahu cuman ini ya, antara kunyit atau lengkuas atau jahe itu kunir. Oh, kunir ya. Nah, ini mana nih yang merica? Antara ini sama ini. Nah, ini kurang paham juga nih. Ih, keren-keren nih. Tembakau yang mana, Mas ya? Tembakau yang di bawah itu. Ini ya? Ya. Ini tembakau. Ini kayu manis bukan ya? Kayu manis. Kayu manis ya? Sebelahnya secang. Ini. Apa ini? Yang pojok itu. Ini. Iya. Oh, ini namanya secang katanya Mas ya. Saya secang aja nggak tahu loh. Oke, kita menuju ke spot selanjutnya ya. Oke, nah spot selanjutnya ini adalah kain batik ya. Jadi ini namanya adalah kain batik Basure Bengkulu. Bagus banget, keren. Terus kita beralih ke sini, ada salah satu spot yang kami berdua, saya dan Mas Rian tuh miss ya, seneng banget. Ini adalah
beberapa macam azan yang ada di Nusantara ya. Jadi yang pertama ini di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon, kemudian ada Masjid Tebu Ireng Jombang, kemudian ada Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, Masjid Jami Banjarmasin, Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo, dan Masjid Waigeo Patimbura Papua Barat. Wow. Ini Mas Rian mau nyoba yang mana Mas? Terserah. Terserah ya. Ini penasaran sama yang Papua ini ya. Ini caranya kita cukup berdiri di sini. Nah, berdiri di sini kita lihat akankah bersuara. Wah, gitu. Keren banget, keren banget. Terus kalau kita menuju ke Banda Aceh ya. Lebih soft ya. Ini bunyi gara-gara ada Mas Dian. Di Aceh lebih soft ya ternyata. Keren Iya, banget. Keren. Ini salah satu spot favorit kita ya. Oke, kita lanjut ke spot selanjutnya ya. Nah, itu tadi adalah replika, entah itu yang asli atau tidak ya. Kami nggak tahu ya asli apa enggak ya. Nah, itu adalah replika mahkota Kesultanan Banten. Keren banget, bentuknya kayak emas gitu ya, warna gold gitu. Nah, sekarang kita ada di area Kesultanan ya. Oh bukan, sorry. Oh iya, Kesultanan Cirebon, kemudian Jayakarta, Kesultanan Banten, sama apa ya? Kayak semacam Panjiro Sulubo ya. Tapi nggak tahu ini apa ya. Oh, bendera Keraton Cirebon. Wah, berarti Keraton Cirebon tuh sangat erat kaitannya dengan Islam ya. Sampai benderanya aja seperti ini. Keren. Yuk, kita ke spot selanjutnya. Ini adalah Babad Giyanti. Jadi semacam apa ya? Babad itu cerita-cerita gitu. Pengarangnya keren banget. Apa? Tulisan-tulisan Jawa, aksara Jawa. Terus ini ada beberapa kesusanan dan kesultanan juga. Terus ini adalah beberapa gambaran perayaan Grebek Maulid pada waktu itu ya. Nah, ini ada di Yogyakarta, di Keraton Jawa ya, Yogyakarta dan juga Surakarta. Kemudian ini adalah beberapa macam gamelan. Terus ini, nah, ini pernah lihat nggak bangunan itu Mas Dian? Pernah. Di mana? Di Kudus. Di Kudus. Ini nyontek dulu. Oke, kita next ya ke spot selanjutnya. Nah, kita nih lagi ada di spot ruang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada apa ya di dalamnya? Yuk kita tonton. Harusnya sih ada beberapa terkait Nahdlatul Ulama ya. Oh iya, berarti ini tadi adalah gambar dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari Mas. Nah ini terkait Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah cerita terkait wafatnya beliau ya. Jangan dibaca nanti, kalau saya baca nangis nanti saya. Terus ini adalah terkait gelora jihad dan perlawanan dari rakyat Surabaya yang dikomodir atau dipimpin oleh Bung Tomo ya. Terus ini adalah beberapa media pada waktu itu ya. Ada Kedaulatan Rakyat kayak gitu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang pendidik dan pemikir, banyak gagasan kebangsaan dan buah pikiran kerakyatan maupun ilmu agama. Beliau diterbitkan di media massa dan buku yang beliau tulis. Jadi ini memang ruangan yang khusus untuk menceritakan terkait Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oh
ini adalah terkait biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat ya, serta kiprah beliau terkait berbagai macam aktivitas yang beliau lakukan gitu ya. Ini adalah potret atau lukisan tentang beliau. Ini adalah centong nasi ya, centong nasi dan juga alasnya ya. Sampai ada kayak gini, keren. Terus ini entah ini pintu-pintu yang merupakan rumah beliau atau seperti apa, kami juga kurang paham. Harusnya sih begitu ya. Terus ini adalah kaca ya, kaca yang digunakan untuk bercermin. Terus ini adalah terkait lambang dari Nahdlatul Ulama ya. Logo resmi Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 di Jombang. Terus dibuatlah logo resmi ya. Oke, ini keren banget nih. Gentong ya, gentong untuk wudhu atau biasanya diletakkan di depan rumah. Jadi kebiasaan kita sebenarnya di kala pandemi kan kita harus cuci tangan kayak gitu ya. Tapi dulu itu sudah dilakukan loh ternyata. Jadi dulu sebelum masuk rumah itu ada gentong-gentong yang disiapkan agar kita bisa bersih diri sebelum masuk rumah. Karena kita nggak tahu ya kan ya, ketika ada di jalan tuh kita bertemu apa atau kena apa, kan kita harus bersih dulu. Nah ini adalah salah satu hal baik yang dulu pernah dilakukan, tapi sekarang dilakukan lagi tapi karena terpaksa. Tapi dulu itu dilakukan karena tradisi yang keren. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Nah, kita nih sekarang lagi ada di ruang tradisi ya, tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Jadi ini ada yang namanya Tobo Safar atau Fobo Safar nih. Tobo Safar ini adalah doa ya, doa ketika bulan Safar. Nah kayak sekarang ini kan lagi bulan Safar, berarti ini harusnya dulu dilakukan ya. Daerah mana ini ya kira-kira? Tobo Safar. Nah ini saya belum menemukan daerahnya di mana nih. Kemudian ini ada namanya Sunnah Hada. Nah, ini kebiasaannya dilakukan di Kerajaan Majapahit pada waktu itu dia. Di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Wow, jauh sekali ya. Kemudian ini ada Rudat Gelgel. Rudat Gelgel ini terkait Maulid Nabi juga. Ini terkait Maulid Nabi. Kalau yang Tobo Safar tadi kan terkait doa di Safar. Kalau yang Sunnah Hada ini adalah upacara sunatan massal ya. Sunnah Hada, sunatan massal. Kemudian kalau gendang belek, kenapa gendang belek ya? Menggunakan gendang yang sangat besar, kesenian yang wajib dilakukan masyarakat suku Sasak. Oh, gendang belek ini adalah tradisi dari suku Sasak Lombok ya. Jadi salah satu alat kesenian gendang belek. Kemudian ini ada saprahan sambas, saprahan sambas. Ini ada di Sambas, Pontianak, Kalimantan Barat. Ini tradisinya kalau ada di gambarnya makan-makan ya. Budaya makan bareng, makan bersama, benar. Kemudian ini adalah ketutupannya, arak-arakan dok-dokan. Ini ada di Makassar dan Bawean, Banyuwangi juga. Ini kayaknya telur-telur ya. Kemudian ini ada Idul Kurban, tentu berarti dilakukan di Idul Adha ya. Dan ini dilakukan di mana nih? Di Maluku Tengah. Gambar ini adalah tradisi di Maluku Tengah. Jadi semacam ada gendong-gendong gitu juga. Kemudian ini ada grebek besar. Kalau dari deskapnya harusnya di daerah istimewa Yogyakarta. Oh ya, berarti dia ada di Solo, Yogyakarta dan juga Cirebon. Ini untuk apa nih dia? Untuk Maulid, sama berarti yang kayak tadi, untuk aktivitas di bulan Maulid Nabi. Kemudian ini ada Debus Banten. Wow, keren banget ya.
Mas Rian berani nggak? Oke, kalau kemudian ini tabot, upacara tradisional penduduk Bengkulu. Oh, untuk mengenang tentang kisah kepahlawanan dan kematian cucu Rasulullah. Kemudian ini ada tabui. Tabui ini dilakukan pada bulan Muharram. Dan ini tradisi dari masyarakat Padang, Pariaman. Oke, itu dulu ya. Kita lanjut ke spot selanjutnya. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.